3 pintu. 1, 2, 3 pintu. Karena satu fitnahan, 1, 2, 3 pintu itu tertutup buat kita. Tapi ingat, lewat fitnahan itu 1, 2, 3 pintu tertutup, tapi Allah buka 1000 pintu untuk kita. Kita difitnah nih. Si fulan kan A, si fulan kan B, si fulan kan C. Oh iya, berarti tutup pintu A, tutup pintu B, tutup pintu C. A, B, C, tutup semuanya. Tapi ternyata Allah membuka 1000 pintu lainnya yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih besar. Makanya gak selalu fitnah itu buruk. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan terus-terusan kamu mengira bahwa fitnah yang dilesatkan untukmu selalu buruk. Bal huwa khairul lakum. Kadang-kadang itu baik. Kenapa kok kadang fitnahan itu baik buat kita? Ini alasannya. 3 alasan. 3 alasan kenapa fitnah itu yang dilesatkan pada kita kadang-kadang baik. Maksudnya kok fitnah baik sih? 3 alasan kenapa ketika kita difitnah itu malah menjadi kebaikan buat kita. Yang pertama, kita jadi tahu mana kawan, mana bukan. Menjadi terang benderang lah ketika fitnah itu datang, mana yang benar-benar berdiri di sebelah kita dan akan tetap membersamai kita betapapun kerasnya fitnah yang mendera, dan mana yang pergi meninggalkan kita karena fitnah yang tidak berdasar. Nomor 1 itu memfilter. Nomor 2, fitnah yang datang kepada kita itu justru fitnah yang datang kepada kita itu menjadi pundi-pundi besar pahala yang terus deras mengalir buat kita. Makin besar fitnahnya, makin besar pahalanya. Makin besar kolom komentar yang orang di situ terus kemudian termakan fitnahan tersebut, makin besar potensi pahala buat kita. Diluruskan boleh, tentu boleh diluruskan. Tapi kalau kita rasa kita buang-buang waktu nih kalau menimpali fitnah-fitnah yang kayak gini, tinggalkan. Yang kedua, pahala besar kita dapatkan karena fitnahan itu sendiri. Yang ketiga, sesungguhnya kita berterima kasih kepada orang yang memfitnah kita karena sejatinya tadi pahala besar karena digibahin, digunjingin. Yang ketiga tuh pahala yang dengan sengaja dia beri untuk kita sebab karena dia memfitnah kita. Kan dia yang memfitnah kita, maka dia sebenarnya memberi pahala gratis dan cuma-cuma buat kita. Itu alasan kenapa kadang-kadang fitnah itu juga baik buat kita. Tambahan, fitnah itu juga kadang mengangkat nama. Sebelumnya orang ini mungkin nggak tahu nih, mungkin ada seseorang mau berbuat baik, kemudian difitnah dengan fitnah yang enggak, justru malah kebaikannya itu makin harum. Nabi nggak pernah lepas dari fitnah, Rasul nggak pernah lepas dari fitnah. Para nabi, para rasul nggak lepas dari fitnah, nggak lepas dari kebencian dari orang-orang yang membencinya. Makar-makar mereka disumpah serapai dengan kalimat-kalimat yang keji, tapi sedikit pun nggak menyurutkan kemuliaan beliau. Kenapa? Karena memang hadirin kembali kepada konsep kayu gaharu, kian dibakar maka kian harumnya itu semerbak. Kalau kayu gaharu itu nggak dibakar, kecium wanginya nggak? Enggak. Tapi karena dibakar, wanginya jadi tercium. Aroma wanginya tuh menyerbak ke seluruh ruangan. Kita kalau nggak difitnah, mungkin nggak ada yang kenal kita. Tapi karena difitnah, akhirnya jadi ketahuan. Oh, ada Mbak Fulana. Oh, ada Mas Fulan misalkan. Karena fitnah tuh. Dan beberapa, Masya Allah, kadang-kadang tuh merasakan efek dari fitnahnya. Dari fitnah, dari haters, dia malah dapat sesuatu yang luar biasa. Tapi haters gak dapat apa-apa.
Ya nggak? Kalau sekarang kan, zaman sekarang kan, orang yang lagi difitnah, exposure-nya naik, engagement akunnya naik. Engagement akunnya naik, kemungkinan besar semua brand melirik ke dia. Mungkin sedang ada case apa gitu, difitnah dengan apa, diterpa dengan info-info apa gitu. Terus kan akun engagementnya naik tuh. Banyak orang yang kepo dan segala macamnya. Akhirnya brand masuk, endorse, iklan, apa segala macam, diundang sana sini. Allah limpahkan rezeki kepada yang difitnah, sedangkan haters nggak dapat apa-apa. Ya, haters nggak dapat apa-apa. Yang difitnah semakin lancar rezekinya, semakin harum namanya, makin naik exposure-nya, makin dikenal halayak ramainya. Ya kita juga nggak boleh berharap minta difitnah, juga nggak boleh hadirin. Tapi maksudnya buat yang sedang mungkin difitnah, kadang kita perlu ngeliat satu angle yang ayat 11 An-Nur berikan buat kita. La tahsabuhu syarral lakum. Jangan selalu melihat fitnah itu buruk buat kita. Bal, akan tetapi, huwa, fitnah itu khairul lakum. Kadang-kadang juga baik buat kita. Di antara kebaikannya tadi, memfilter mana kawan mana bukan. Yang kedua, jadi dapat tambah pahala. Yang ketiga, dapat kucuran dari mereka yang memfitnah kita. Ketambahan lagi, Allah pasti akan angkat derajat orang yang difitnah. Begitu hadirin, itu tentang fitnah. Likulli imri'im minhum maktasaba minal ism. Setiap orang dari mereka pasti dapat balasan dari apa yang mereka lakukan. Mereka memfitnah nih, nanti mereka pasti dapat balasan deh. Mereka memfitnah, pasti mereka dapat balasan dari fitnahan yang mereka perbuat. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Walladzina tawalla kibarahu minhum lahu adzabun azim. Dan barang siapa yang mengambil sebagian besar peran-peran fitnah itu, aktor intelektual, dia dalang terbesar di balik fitnah itu, lahu adzabun azim, baginya azab yang sangat pedih. Hati-hati ngucap, hati-hati posting. Begitu ya hadirin. Hati-hati mengucap, hati-hati memposting. Jangan sampai untuk alasan jualan produk tertentu harus mengambil hook dengan hook-hook yang cenderung mengarah kepada fitnah. Fotonya apa, infonya apa, closingannya apa, kan gitu. Untuk giring opini harus tampilkan muka-muka public figure dulu nih misalkan. Tampilin hook mukanya public figure, jegler. Ternyata public figure ini istrinya 10 misalkan. Supaya orang itu ngerti ini kontennya apa sih. Ternyata public figure ini A, B, C, X, Y, Z. Oh ternyata ujung-ujungnya jualan obat misalkan. Jangan hadirin. Ini tentang fitnah. Dan kita yang hari ini belajar di ayat ini, kita ketemu sama ternyata manusia terbaik seperti Bunda Aisyah pun gak selamat dari fitnah lisannya manusia. Makanya ada kalimat dari seorang ulama, gak terlintas namanya siapa, tapi nanti kalau ingat saya kasih tahu. Kalimatnya begini, aku tidak khawatir. Ada nasihat ulama kalimatnya gini, aku tidak khawatir dengan semua pujian manusia setelah aku tahu bahwa kadang manusia memuji dengan berlebihan. Dan aku pun tidak khawatir dengan semua celaan dari manusia, karena aku tahu manusia itu kalau mencela pun berlebihan. Jadi manusia itu kalau muji, pujiannya berlebihan. Kalau mencelanya juga berlebihan. Dia muji berlebihan, mencela berlebihan. Jadi kita udah tahu nih manusia emang kayak gitu. Ya udah, apa yang perlu dikhawatirkan? Kita paling tahu tentang diri kita.
Kalau memang kita seburuk yang dia sangkakan, itu pilihan kita untuk evaluasi, selesai. Dan kalau memang kita tidak sebaik yang mereka kira, itu pilihan kita untuk menjadi yang sebaik atau bahkan lebih baik dari yang mereka kira. Makanya Nabi mengajarkan satu doa. Satu doa yang Nabi ajarkan agar kita terus bisa sebaik yang orang lain. Satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita bisa sebaik atau bahkan lebih baik dari yang orang lain sangkakan tentang kita. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairum mimma yazunnun. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hal yang lebih baik dari yang mereka sangka tentangku, dari yang mereka kira tentang diriku. Doa ini terus nih dibaca, dawamkan, baca, dawamkan. Allahumma inni as'aluka khairun mimma yazunnun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ini as'aluka khairun. Ya Allah, aku memohon kepadamu hal yang lebih baik dari yang mereka sangkakan tentang aku. Jadi kalau mereka kira kita sedekahnya 2.000, mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Mereka kira kita baca Quran itu cuma 1 ayat, insya Allah kita bisa lebih baik. Mereka kira kita itu cuma ngajinya sepekan sekali, insya Allah kita akan lebih baik setiap hari ngajinya. Mereka kira kita live streamingnya cuma kalau lagi oke aja, on fire aja. Enggak, tapi kita lagi capek, males, ataupun lagi rajin, semangat, kita tetap ngaji live streaming di rumah masing-masing. Minta agar kita lebih baik dari yang mereka kira. Ayat ini menyoroti peristiwa hadisatul ifki atau berita fitnah tentang Bunda Aisyah yang difitnah dengan tuduhan yang tidak benar. Allah menyatakan bahwa meskipun fitnah itu menyakitkan, pasti ada hikmah baik di baliknya, yaitu membersihkan nama Aisyah dan menunjuk siapa di antara mereka yang benar dan siapa di antara mereka yang menyebarkan keburukan. Setiap orang yang terlibat dalam penyebaran fitnah ini akan mendapat balasan masing-masing sesuai dengan perbuatannya menyebarkan fitnah, terutama bagi yang menyebarkannya dengan penuh kebencian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kisah ini adalah ujian untuk umat dan Allah menjadikan sebagai pemisah antara orang yang beriman sejati dan mana orang-orang munafik yang mempercayai hadisatul ifki, fitnah tentang Bunda Aisyah. Ya kan, tadi kan poin pertama. Jadi fitnah itu pembeda. Fitnah, dengan datangnya fitnah akan membelah dengan datangnya fitnah membelah manusia kepada 2 bagian. Satu siapa kawan, yang satu lagi mana yang bukan. Tentang fitnahnya hadisatul ifki, tentang fitnah yang keji kepada Bunda Aisyah, itu membelah menjadi 2 poros. Poros yang pertama tuh orang beriman sejati tetap akan mengimani bahwa Bunda Aisyah nggak mungkin kayak gitu. Bunda Aisyah nggak mungkin sampai berbuat yang demikian. Satu lagi, mana orang-orang munafik yang percaya kepada berita bohong, yang percaya kepada fitnah. Dan ini ujian untuk umat. Tapi kalau kita mengambil hikmah gini ya, jadi hikmahnya tuh, hikmahnya adalah kita tidak perlu menjelaskan kepada mereka yang mencintai kita, karena tanpa dijelaskan pun mereka akan tetap mencintai kita dan mereka tetap akan di samping kita. Dan juga kita nggak perlu sibuk-sibuk menjelaskan kepada mereka yang benci sama kita, karena betapapun rinci dan detailnya kita menjelaskan siapa kita kepada mereka, mereka tetap nggak akan mau tahu atau mereka tetap nggak akan percaya. Karena matanya ditutup oleh kebencian. Fokus kepada yang mencintai, jangan fokus kepada yang membenci. Karena energi kita akan jauh lebih positif, energi kita akan jauh lebih baik, lebih positif kalau kita habiskan waktu kita untuk mereka yang mencintai. Dan jangan habiskan waktu untuk para pembenci.
Dan ingat ya hadirin, pembenci tidak pernah menang, pemenang tidak pernah membenci. Pembenci tidak pernah menang, dan pemenang tidak pernah membenci. Pernah ngelihat orang besar sukanya benci sana benci sini? Enggak. Memaafkan. Memaafkan. Orang besar sekelas siapa? Abu Bakar. Ngelihat kisahnya tadi apa? Memaafkan. Padahal yang memfitnah itu orang yang hidupnya dibiayai Abu Bakar. Kalau saya jadi beliau mah, udah saya nggak akan lepasin itu. Tapi emang hanya orang-orang besar aja yang bisa memaafkan. Dan untuk orang yang memaafkan, dia akan dapat 3 kebaikan. 3 kebaikan untuk mereka yang mudah memaafkan. Yang pertama, Allah angkat derajatnya dengan kemuliaan yang luar biasa. Yang kedua, Allah maafkan dan Allah ampuni dosa, kesalahan dan kekeliruan-kekeliruannya. Karena dia juga memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana Allah berfirman, kalau kamu mau diampuni oleh Allah, maka maafkan juga kesalahan orang-orang lain. Dan yang ketiga, orang-orang yang memaafkan, Allah akan beri hadiah yang tak terbayangkan dalam hidupnya. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dalam hidupnya. Dan dari apa yang pernah dia dijahati orang lalu dia maafkan, Allah nanti ganti yang jauh lebih baik. Kalau itu bentuknya nominal, Allah berikan nominal yang jauh lebih besar. Kalau itu bentuknya kehilangan, nanti Allah berikan pengganti dari sesuatu yang hilang itu adalah pengganti yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih luas. Itu karena memaafkan. Memaafkan itu berat dan tidak mudah, tapi perlahan insya Allah bisa kita belajar memaafkan kesalahan orang lain, juga belajar memaafkan kesalahan diri kita sendiri. Begitu hadirin. Nomor 12. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu, ini adalah satu berita yang bohong sekali. Jadi Abu Darda sama istrinya itu waktu hadisatul ifki, kan kabarnya itu menyebar ya, Aisyah selingkuh. Terus kan tersebar di kota Madinah bahwa Bunda Aisyah selingkuh. Lalu istri Abu Darda tuh bilang sama istrinya, sayang kamu tahu ada berita apa wahai sayang? Itu loh, masa Aisyah selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal. Nih, istrinya bilang gini, istrinya Abu Darda, wahai Abu Darda, kamu kenal aku? Iya. Apakah bagimu mungkin istrimu ini wahai Abu Darda selingkuh? Ma'azallah, nggak mungkin lah. A'udzubillah. Kamu kan istri yang setia, kamu kan baik, kamu kan pintar agama, nggak mungkin kamu selingkuh. Terus istrinya bilang lagi, wahai Abu Darda, kalau kamu, apakah kamu akan selingkuh, menyelingkuhi aku di belakang? Ma'azallah, nggak mungkin lah. Aku kan setia sama kamu, aku kan akan selalu membersamaimu, kita kan menua bersama sampai surga. Wahai Abu Darda, ketahuilah bahwa istrimu ini tidak lebih salih daripada Bunda Aisyah, istrinya Nabi. Kalau kamu saja nggak percaya kalau istrimu selingkuh, apalagi istrinya Nabi, wahai Abu Darda. Nah, ini maksud dari ayat ini. Laula id sami'tumuhu zan al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Coba bisa nggak sekali-kali kalau datang fitnah melanda kepada satu pihak, berbaik sangka sama diri kita sendiri. Maksudnya kita aja nggak mungkin kayak gitu, apalagi beliau. Maksudnya Abu Darda aja bilang, saya sama kamu aja, kita kan nggak mungkin selingkuh, apalagi sekelas istrinya Nabi Muhammad SAW. Kita nih nggak mungkin. Aku nggak mungkin selingkuhi kamu wahai Abu Darda. Aku aja yang ilmunya terbatas, keimanannya terbatas,
suamiku bukan seorang nabi, nggak mungkin aku menyelingkuhimu. Apalagi istri nabi, cerdas, berilmu, hafal Quran, hafal hadis, muridnya banyak. Mana mungkin Aisyah melakukan hal yang demikian. Nah, ini namanya berbaik sangka kepada diri, sehingga nimbulin baik sangka juga sama orang lain. Kita harus gitu dalam hidup. Kayaknya saya aja nggak mungkin, beliau pasti juga nggak mungkin lah. Baik sangka tentang diri, baik sangka tentang orang lain. Hadisatul ifki, laula iz sami'tumuhu zan al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Mengapa orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan tidak berbaik sangka kepada diri mereka sendiri? Baik sangka sama diri kita sendiri. Ada berita informasi katanya A, katanya B, katanya C. Bentar, kita baik sangka. Si A yang difitnah ini siapa? Sosoknya siapa? Apa yang beliau sudah dedikasikan untuk banyak orang? Ternyata kayaknya, wah, keji banget nih. Misalkan ada fitnah-fitnah yang kayak gitu tuh, kita perlu tuh compare dengan diri kita. Kita sama dia tuh kira-kira lebih solih siapa? Kalau lebih solih dia, maka kitanya aja nggak mungkin, dia insya Allah pun juga nggak mungkin melakukan hal tersebut. Kita nggak lebih soleh, kita nggak lebih baik, maka insya Allah dia nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Begitu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tahan diri kita dari bergampang-gampang mempercayai fitnah yang melanda kepada pihak lain. Wa qalu hadza ifkum mubin, dan berkata ini adalah sesuatu kebohongan yang nyata. Nah, harus ya, kalau kita ngerasa fitnah itu tuh nggak pantas dilesatkan kepada pihak-pihak yang kita rasa memang nggak pantas, ucapkan, enggak, itu mah fitnah. Katanya si fulan ABC XYZ ya, enggak, itu fitnah. Nah, kita tuh juga harus bela fulan. Kalau kita tahu itu pemberitaan yang nggak benar, kita harus bela juga beliau. Maaf tuh, nggak benar tuh dia tuh, bohong tuh dia tuh, fitnah tuh, dan segala macamnya. Ayat 13. Mengapa mereka menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah orang-orang yang berdusta. Hati-hati dari bicara sesuatu tanpa bukti, tanpa saksi. Nauzubillahi min dzalik. Kecuali jelas ya bukti otentiknya ini. Bukti otentiknya ini, dia benar begini, dia benar begitu, CCTV-nya ini, bukti rekaman videonya ini, dan segala bentuk macam-macam ya. Tapi meskipun sekali lagi hadirin, sekarang video pun juga sudah bisa ada AI-nya. Ada AI-nya. Jangan gampang percaya ya jemaah, jangan gampang percaya. Terutama para ustadz, guru-guru kita, semoga Allah menjaga beliau dan memuliakan beliau. Kadang dengan AI, video ceramahnya itu dipotong, dicuplikan dengan cuplikan-cuplikan AI, lalu dianggap seperti seolah beliau mempromosikan judi online, atau seperti seolah beliau mempromosikan sesuatu yang tidak layak. Itu jangan mudah kita percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Hati-hati banget hadirin. Video kan Ustadz, iya video, tapi kan sekarang video pun juga udah secanggih itu, selihai itu. Bahkan mimik mulutnya aja bisa dikondisikan sama seperti yang diucapkan. Ronaldo aja bisa tiba-tiba berbahasa Jawa. Ronaldo aja dalam sebuah tayangannya sama Ferdinand, salah satu rekan tim sesepak bolanya aja, tiba-tiba podcastnya kok berbahasa Indonesia. Iya, saya dulu pernah menjuarai ini dan itu, saya mendapat Ballon d'Or sekian dan sekian, pakai bahasa Indonesia. Padahal kalau ditanya beneran bisa bahasa Indonesia apa enggak, boleh jadi nggak bisa hadirin. Tapi teknologi merubah segalanya. Teknologi zaman sekarang tuh ngeri. Bisa, mohon maaf ya hadirin, ini orang foto dengan foto, itu bisa dia berpelukan kah, atau yang bahkan lebih daripada itu. Tahu kan aplikasinya, mesti ada yang foto dengan foto terus berpelukan gitu. Wah, terus padahal cuma foto loh, tapi dibuat dengan AI dan kecanggihannya foto itu seolah hidup. Ya kalau ibu sama anaknya
Misalkan anaknya kangen sama ibunya, ibunya sudah wafat, pengen punya video berpelukan, ya bagus, ini mahramnya. Lah kalau yang bukan, kalau foto siapa ditambah foto siapa gitu, nauzubillahi min dzalik. Ini kan majunya zaman tuh nggak bisa ditahan. Teknologi makin maju dan berkembang, tergantung di tangan siapa teknologi itu. Makanya saya mungkin mengajak ya ke teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, dan kita semua nih yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, kalau yang familiar sama teknologi, pakailah teknologi itu untuk yang baik-baik, sebarin yang baik-baik, editing video yang baik-baik, unggah upload posting yang baik-baik, supaya itu yang muncul ke permukaan itu qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang baik-baik yang muncul, yang buruk-buruk nanti sirna. Kan kita harus menghiasi sosial media dengan konten-konten baik, supaya konten baik itulah yang dikonsumsi oleh banyak pihak. Begitu hadirin. Kemudian kita lanjut. Ayat yang ke-14. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang fitnah-fitnah itu. Kalau bukan karena rahmat Allah yang besar, dia ditimpa azab yang besar. Kalau nggak cepat-cepat dan buru-buru taubat. Ingatlah ayat 15, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Jadi gosip, gibah, track recordnya itu udah ada dari zaman dulu jemaah. Ada gosip baru. Iya po. Dari mana? Dari mulut ke mulut. Dan padahal kan kita tahu hadirin, ini kita tahu kan kalimat ini, jamaah paham pasti. Kalau kita nitipin uang, jamaah pasti paham satu kalimat ini. Ini kalimat pengingat supaya tidak berkecil hati dan tidak pun supaya tidak supaya tidak gampang down ketika sedang dilanda fitnah. Kalau kita titipkan uang sama seseorang, biasanya uang itu akan berkurang. Tapi kalau kita titipkan omongan sama orang, biasanya omongan itu akan bertambah. Saya ngomong kepada fulan, Mas, tolong benerin A, benerin B, benerin C, jangan lupa D. Orang ini bilang lagi sama orang lain, kira-kira nyampe sama atau enggak? Beda hadirin. Kita bilang sesuatu nih, kalau bisa A, itu nyampe ke belakang tuh bukan A percis A plus 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 plus, bertambah dan bertambah dan bertambah. Jadi hadirin, ngomong sama orang, katanya A, apa? Cerita lagi tuh, katanya AB. Dari pihak yang kedua katanya ABC sama pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga keempat katanya ABC XYZ. Wah hadirin, nggak jelas-jelas hadirin. Makanya hati-hati dengan menaruh omongan, karena takut-takut pasti akan ditambah. Kita menaruh omongan pada orang, omongan itu nanti kecenderungannya akan ditambah-tambahi, apalagi dengan bumbu-bumbu. Bu, katanya anaknya mau nikah. Apa? Sama siapa? Nggak tahu. Itu calonnya katanya orang Wonolelo. Wah, akhirnya mengerucut lagi. Katanya calonnya anaknya kepala apa? Katanya lah, padahal anaknya cuma bilang, nak mau nikah nggak? Yo mau, Toma. Gitu doang. Anaknya cuma jawab, mau nikah? Ya mau, Toma. Ya masa manusia nggak mau nikah? Tapi kan jadinya wah, satu kampung jadi katanya mau nikah sama si fulan anaknya si ini sini. Hadirin, itulah ucapan. Kalau bukan karena rahmat Allah nih, lisan ini nggak terjaga. Tapi kan kita dikasih rahmat sama Allah. Falyakul khairan aw liyasmut. Kita bisa bicara baik, kalau nggak kita diam. Dan emang pilihan orang beriman itu cuma dua pilihan bicara bagi orang beriman.
Satu, orang beriman itu kalau bicara yang baik. Yang kedua, kalau tidak bisa bicara baik, maka orang beriman itu akan memilih diam. Nggak ada pilihan yang ketiga, dan nggak ada opsi yang keempat. Dia akan bicara yang baik, yang manfaat, yang penuh hikmah, yang pembicaraannya itu nanti akan menghadirkan kebaikan buat dirinya sendiri. Syukur, kebaikannya merambah kepada pihak-pihak lain. Kalau dia nggak bisa bicara yang baik, ya dia milih diam. Komentar juga sama. Teman-teman lagi live streaming, ada mungkin kolom komentar yang kurang sreg, ada mungkin tiba-tiba akun-akun yang bodoh mengomentari dengan komentar yang nggak pantas. Diamin aja, nanti capek sendiri. Kalaupun kita mau berkomentar, komentar yang baik. Kan di sini ada yang nonton, mungkin yang nonton 1, 2, 3 orang. Ketika kita komentar, semoga yang menonton live ini diberkahi Allah, dimudahkan hidupnya, berlimpah rezekinya. Itu kan ada orang baca dan dia mengaminkan. Aminnya itu kan bersambung. Amin 1, ke 2 orang, ke 3 orang. Kalau yang menonton misalkan 5 orang, berarti aminnya 5 orang. Saat beliau-beliau mengucap amin, kita turut panen pahalanya. Makanya ucap yang baik-baik, tulis di kolom komentar, tulis yang baik-baik. Jangan sampai kita tulis di kolom komentar tuh kolom komentar yang nanti malah menimbulkan dosa buat kita. Waliyazubillahi min dzalik. Begitu hadirin. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya tidak pantas bagi kita membicarakan ini? Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Ini lagi-lagi, kalau kita sebagai orang beriman, kita tahu kita ada di sisi mana, dan kita tahu beliau dengan kesalihannya, dan kita sadar betul beliau tidak mungkin melakukan hal tersebut, bela. Enggak, beliau mah enggak kayak gitu. Bunda Aisyah tuh dibela sama orang beriman. Sungguh Bunda Aisyah enggak mungkin kayak gitu. Dan Imam Qurtubi berkata, berprasangka baik adalah kewajiban orang beriman agar tidak mudah diombang-ambing oleh fitnah. Berprasangka baik itu modal utamanya orang beriman supaya nggak diombang-ambing sama fitnah. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, seorang mukmin harus memiliki sifat berani menolak kebohongan agar menjaga kehormatan sesama muslim. Harus berani nolak kebohongan. Enggak, ini bohong nih. Ayo, bener gak kamu bilang kayak gitu? Iya. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Iya, saya tuh mau menjatuhkan. Hadirin, ingat dong. Tidak perlu hadirin menginjak kepala orang lain supaya kita terlihat lebih tinggi. Tidak perlu merendahkan orang lain supaya kita terlihat lebih tinggi. Tidak perlu menginjak kepala orang lain supaya kita terlihat di permukaan. Nggak perlu juga menjatuhkan orang lain supaya kita tampil sukses. Nggak perlu. Kita itu akan dapat sesuai dengan apa yang kita perjuangkan kok. Innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang terus berjuang berbuat kebaikan. Kita tuh nggak disia-siakan Allah. Setiap perjuangan, setiap peluh keringat, setiap episode hidup, setiap capek. Pak hari ini kamu kerja berangkat sebelum subuh, pulang udah anak-anak tidur semua, pulang udah jam 11 malam. Ya Allah Pak, semoga Allah ganti semuanya dengan surga Firdaus. Gak apa-apa, sekarang lagi bekerja keras dulu, udah nikmatin aja prosesnya. Sebelum subuh udah keluar, jam 11 malam pulang. Sebelum subuh keluar, akan ada masanya. Allah pasti beri satu episode mudah hidupnya, mudah rezekinya. Itu buah dari kerja kerasnya bertahun-tahun belakangan ini. Ingat ya jemaah, Allah la yudi' tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinin, hamba yang terus berbuat baik, yang konsisten, yang disiplin, yang dia terus di atas kebaikan, nggak disia-siain sama Allah. Pasti Allah bantu.
pasti Allah angkat. Dan kita mesti harus menjaga kehormatan saudara-saudara kita juga. Ayat 18, ayat 17 dulu. Dan Allah memperingatkan kepada kalian agar kalian tidak mengulangi itu selama-lamanya. Jangan ulangi. Dulu pernah memfitnah, pernah menggibah, udah jangan diulangi lagi. Stop, berhenti ya. Jangan ulangi lagi, jangan fitnah lagi, jangan gibah lagi, dan sejenisnya. Ayat 18. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, dan Allah maha mengetahui, maha bijak sana. Ayat 19. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Kadang tuh ada emang orang-orang yang pengennya berita bohong itu tersebar, fitnahan itu tersebar. Ya tadi tendensinya ada yang monetize, cuan, ada yang exposure supaya akunnya banyak engagement, ada yang menjatuhkan, ada yang inginnya merendahkan pihak lain, atau niat-niat framing tertentu. Waliyadzubillahi min dzalik, waliyadzubillahi min dzalik. Yang ke-20, dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya Allah kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang sangat besar. Sungguh Allah maha penyayang lagi maha pengasih. Hadirin sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap kita sekarang menghindari fitnah. 2. Yang pertama, berbaik sangka dulu kepada Allah bahwa fitnah keji yang datang melanda kita ini adalah cara Allah untuk memperbaiki diri kita. 1, baik sangka sama Allah. Tapi nggak bisa Ustadz, astagfirullahaladzim. Kalau difitnah tuh bawaannya kesel, marah, emosi, mau klarifikasi, dan segala macamnya. Iya, saya paham banget. Insya Allah kami paham betul. Klarifikasi itu nanti masuk ke nomor 2 nih. Kalau kita difitnah yang pertama dulu, baik sangka sama Allah. Ini pasti Allah mau ninggiin derajat. Ini pasti Allah mau ninggiin derajat nih. Yang kedua, boleh klarifikasi, tapi habis itu jangan terlalu larut, tinggal. Klarifikasi, tinggal. Jangan terlalu larut. Si ini nih begini, gini. Udah. Saya tidak demikian. Udah, selesai. Terserah mau percaya mau enggak, silakan. Tapi yang jelas kita udah klarifikasi. Dan itu antara butuh, perlu, dan antara kadang diam sebagai jawaban. Tahu Bunda Aisyah ketika difitnah responnya apa? Diam, tidak merespon. Itu responnya Bunda Aisyah. Ketika fitnah hadisatul ifki, Aisyah selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal. Sikap sejarah yang bisa teman-teman ambil, yang kita bisa bersama ambil, diam ketika difitnah. Karena kadang-kadang kita nggak yakin kalau respon kita lebih baik. Gelaran pers, tolong semua awak media berkumpul. Kita mau menggelar pers. Dari fitnah-fitnah keji itu kita mau klarifikasi. Kita belum tentu yakin kalau klarifikasi kita itu nggak dipelintir. Kalau klarifikasi kita ternyata dipelintir, kalau klarifikasi kita itu ternyata dipotong dalam potongan penggalan yang justru nanti feedbacknya menyudutkan kita balik, oh berarti benar nih. Makanya Bunda Aisyah, dari sikap sejarah yang kita ambil, Bunda Aisyah tidak merespon. Difitnah loh jamaah, fitnahnya bukan main-main loh. Difitnah selingkuh. Istri Nabi difitnah selingkuh. Apa responnya Bunda Aisyah? Bunda Aisyah tidak merespon. Itu sikap sejarah. Berarti 2, kita mau klarifikasi boleh, kita mau diam dan berbaik sangka boleh. Sikap kita hanya kembali kepada 2 tuntunan tadi. Klarifikasi boleh, tapi kalau kita mau mengambil sikap sejarahnya Bunda Aisyah ketika difitnah, diam. Dah, diam. Bunda Aisyah diam. Tahu yang bela siapa? Allah yang bela Bunda Aisyah. Diturunkan surah Nur. An-Nur ini diantaranya adalah ayat awal-awalnya kemarin, ayat membela Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau difitnah.
Makanya hadirin sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau dapat feel-nya tuh, vibes kebaikannya tuh nanti dapat sama seperti Bunda Aisyah dapat kebaikannya ketika difitnah, ambil sikap sejarah, diam. Atau nomor 2 nih, dan ini boleh juga, silakan klarifikasi, jangan larut, tinggal. Oh, ini tidak benar, dah, habis itu tinggal. Begitu ya hadirin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah jam 5.50. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini rezeki yang besar dari Allah kepada kita, supaya tidak menjadi hamba yang terombang-ambing dengan fitnah, tidak menjadi hamba yang mudah menyebarkan hoax atau fitnah, dan kita menjadi hamba yang juga menjaga kehormatan saudaranya. Dan nanti kita tahu, karena kita punya ilmu dan punya sikap sejarah yang bisa kita ambil dari Bunda Aisyah. Ketika difitnah harus ngapain, ketika difitnah harus bersikap kayak gimana, itu sikap sejarah yang bisa kita ambil, yaitu sikap sejarah dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Allah beri usia, besok tanggal besok ya An-Nur 24 21 ya. Dan besok juga kami mohon izin karena harus ada kajian me time di Jakarta tanggal 16. Buat teman-teman yang mau ikut kajian me time di Ballroom Menara 165, sesi pertama jam 10 pagi. Alhamdulillah sepertinya sudah selesai ya, mesti kayaknya sudah habis sesi pertamanya. Yang sesi keduanya jam 16, hanya tinggal 10% juga. Teman-teman bisa cek di Me Time Series. Dan insya Allah bi'inillah hadirin, di masjid, antara masjid dan asrama itu ada tanah yang insya Allah juga akan pelan-pelan kita bebaskan, kurang lebih sekitar 200-an meter. Hadirin yang juga mau ikut andil dalam pembebasan tanah tersebut, hadirin nanti bisa langsung ke Bank Muamalat 50 900 1966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Terus satu lagi, insya Allah tanggal 24 November dan 25 November kita dengan taufik dan izin Allah insya Allah akan kedatangan banyak tamu, dan kami mohon dengan hormat, jamaah ini bukan tamu ya jamaah. Jadi jamaah perankan diri bukan sebagai tamu di sini. Semua nanti teman-teman TikTok, YouTube, Instagram juga nanti kalau kesini bukan sebagai tamu, berarti anggap ini rumah kita bersama, kita yang nanti menjamu tamu dari luar-luar sana. Karena insya Allah nanti akan ada ustadz dari seluruh Wonosobo sekitarnya, dan ustadz-ustadz yang nanti juga akan datang tanggal 24, 25-nya insya Allah akan ada Tuan Guru Ustadz Abdus Somad. Beliau akan tablik akbar di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, insya Allah. Insya Allah, insya Allah ya jamaah, sekali lagi insya Allah. Kalau beliau sehat, kalau bisa, dan kalau Allah mudahkan. Tapi sejauh ini alhamdulillah konfirmasinya iya. Tapi sekali lagi insya Allah, karena segala kemungkinan di lapangan, last minute pun bahkan bisa terjadi. Apapun itu, tapi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah beri yang terbaik. Jadi tanggal 24 kajian bersama guru-guru seluruhnya dari Wonosobo sekitarnya. Ada ustadz-ustadz juga mungkin nanti datang dari luar kota beberapa. Tanggal 25-nya hari Senin November ini, insya Allah gongnya adalah beliau. Insya Allah ada Tuan Guru UAS, insya Allah bi'inillah. Dan terakhir, insya Allah kita juga akan ada wakaf alat media dakwah sejuta manfaat. Wakaf alat sejuta manfaat untuk dakwah, meluaskan dakwah. Hadirin yang mau ikut andil bisa langsung, ada QRIS-nya, ada kajian HAS 509001299 itu untuk wakaf alat sejuta manfaat untuk perluasan dakwah dan segalanya yang berkaitan dengan sosial media di dakwah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah pilih harta kita terus terlibat dalam kebaikan, dan Allah takdirkan kita takdir terbaik. Terakhir, ini ada kalimat quote dari Imam Ghazali. Beliau menekankan, jaga lisan kalian, karena menjaga lisan sama dengan menjaga kehormatan. Dan sesiapa yang senang menyebarkan keburukan, dia akan merusak kehidupan di dunia dan kehidupannya juga di akhirat.
Ini kata Imam Ghazali. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma innaka antallahu al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Anni masani ad-durru anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Teman-teman, konfirmasinya nanti kemana Ustadz? Konfirmasinya ke admin masjid, maaf, 085174456070. Pagi ini kita kajian jam 8 on time di Elena, dan insya Allah nanti kita akan bahas kitab yang kami tulis, Badai Selalu Menyisakan Pohon Terkuat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.